Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. Hadirin jamaah salat duhur yang dirahmati Allah, untuk sahnya menunaikan akan zakat disyaratkan yang pertama niat. Niat itu qasdu syai'im muqtarinam bifi'lih, mengkasatkan akan sesuatu padahal menyertai dengan mengerjakannya sesuatu tersebut. Maka dikala membayar akan zakat diserahkan kepada mustahiknya, pada saat diserahkan itu wajib diniatkan, ini sedekah wajibku atau ini zakatku, zakat hartaku atau yang seumpamanya. Atau boleh diniatkannya bila diserahkan kepada wakil, maka diniatkan saat ia menyerahkan kepada wakil. Wakilnya dikala ia menyerahkan kepada fakir miskin atau snaf lainnya, tak perlu berniat lagi. Atau diniatkan di saat harta dipisahkan, di saat kadar zakat dipisahkan daripada harta, diniatkan ini zakat hartaku. Apabila saat diserahkan kepada mustahiknya atau saat diserahkan kepada wakilnya atau saat dipisahkan kadar zakat daripada hartanya tidak diniatkan, maka yang telah dikeluarkan itu tidak sah jadi zakat, maka ia belum lepas daripada kewajiban membayar zakat, kecuali di dalam mazhab Hanafi. Abu Hanifah mengatakan boleh diniatkannya setelah diberikan, tapi dengan syarat kadar zakat yang diserahkan kepada mustahiknya masih ada, belum dipakai, belum keluar daripada milik. Tapi kalau sudah keluar daripada milik, baru diniatkan. Di dalam mazhab Hanafi juga tidak sah. Misal kemarin kita sudah menyerahkan zakat harta kita kepada seorang fakir,
Di saat kita menyerahkannya, kita lupa berniat. Hari ini baru kita ingat, pada hari ini baru kita niat, sebanyak yang kuserahkan kemarin kepada si fulan itu zakat hartaku. Nah, kalau didasarkan di atas 3 madhab Syafi'i, Hambali dan Malik tidak sah. Kalau didasarkan di atas mazhab Hanafi, bila hari ini di saat kita berniat bahwa yang kita serahkan kemarin kepada si fulan itu zakat harta kita, pada saat kita niat sebanyak yang kita serahkan kemarin masih ada di dalam tangannya, dalam miliknya, maka dalam mazhab Hanafi sah yang dibayar kemarin jadi zakat, diniatkan hari ini kalau yang diserahkan masih ada. Tapi kalau yang sudah diserahkan kemarin sudah tak ada lagi di dalam tangan orang yang menerima, kemarin kita menyerahkan, kemudian ia pakai yang kita serahkan itu untuk membeli kebutuhannya, atau setelah kita serahkan kepadanya ia sedekahkan itu buat orang lain atau dihibahkan kepada orang, pokoknya sudah berpindah milik. Apakah berpindahnya dengan adanya muqabalah seperti jual beli, atau berpindah milik kepada orang lain dengan tidak ada muqabalah seperti hibah, seperti sedekah? Maka pada saat kita meniatkan yang kita beri itu zakat, padahal sudah tak ada lagi dalam miliknya, tidak sah jadi zakat. Maka yang membayar belum lepas daripada kewajiban membayar zakat. Itu syarat yang pertama untuk sah menunaikan zakat. Syaratnya niat. Kata Rasul, innamal a'malu binniyat. Hanya saja sah segala perbuatan itu dengan adanya niat. Yang dimaksud kebanyakan daripada amal yang diperintahkan untuk sahnya terhenti di atas niat. Karena zakat itu ibadat yang terhenti sahnya di atas niat, apabila orang kafir yang kaya membayar zakat di saat dia masih kafir, pembayaran zakatnya itu tidak sah, karena kafir bukan ahli bagi niat. Zakat ibadat yang terhenti sahnya di atas niat. Kalau ditanya orang, bagaimana kalau yang dizakati itu harta orang gila atau harta anak kecil? Si kecil
punya harta banyak, hartanya harta yang diwajibkan membayar zakat, maka siapa yang meniatkannya? Apakah empunya si kecil itu ataukah orang lain yang menguasai mengurus hartanya? Jawab, yang meniatkannya wali yang mengurus hartanya. Zakat harta anak kecil si wali yang wajib membayarkannya, maka walilah yang berniat atas nama si kecil empunya harta. Demikian juga orang gila, andai si gila itu punya harta banyak yang wajib dizakati, wajib dikeluarkan zakat hartanya oleh wali hartanya. Si wali itulah yang meniatkannya, bukan empunyanya si gila tersebut. Kemudian apa faedah niat? Di dalam Asbah wan Nadhair disebutkan bahwa faedah niat itu untuk membedakan antara adat dengan ibadat, atau antara suatu martabat ibadat dengan martabat yang lainnya. Itu faedahnya. Seperti contoh bandingnya, kita duduk di dalam masjid. Untuk membedakan duduk itu ibadat dengan duduk yang bukan ibadat tapi duduk adat, untuk membedakannya disyaratkan niat. Maka saat kita sudah meniatkan i'tikaf, maka duduk kita jadi duduk ibadat, tidak duduk itu duduk adat. Kalau duduk adat bukan ibadat, tidak ada pahala, walau selalu ia duduk di dalam masjid, nilainya 0. Andai ada niat, maka dapat nilai ibadah. Itu niat untuk membedakan antara adat dan ibadat. Kadang niat disyaratkan untuk membedakan martabat, seperti syarat niat pada orang yang tayammum, melumurkan debu pada muka dan pada dua tangan, itu tidak ada perbuatan adat. Ya, tapi disyaratkan akan niat. Niat yang disyaratkan itu untuk membedakan martabat. Maka faedah daripada niat adakala membedakan adat dengan ibadat, kadangkala untuk membedakan martabat, supaya beda menyerahkan sedekah sunat, menyerahkan hadiah dengan menyerahkan akan zakat. Maka disyaratkan pada menunaikan zakat akan niat. Kemudian syarat sah menunaikan akan zakat itu tamlik. Membayar zakat diserahkan kepada mustahik, dipermilikkan kepada si mustahik zakat, dipermilikkan kepada fakir dan miskin.
innamas sadaqatu lil fuqara. Kata Imam Syafi'i, lam itu milik maknanya. Lil fuqara, lam itu lil milik, maka wajib menyerahkan zakat itu mempermilikkan kepada si mustahik, mempermilikkan kepada fakir miskin. Maka bila orang punya lembu banyak sampai tahunnya, wajib ia membayar zakat. Misal ada lembu 30 ekor, wajib zakat seekor lembu. Maka diambil lembu yang cukup umurnya seekor, disembelih, kemudian diundanglah fakir miskin, dibagikan kepada fakir miskin. Sahkah? Tidak. Atau diambil lembu seekor itu, disembelih, kemudian dimasak, diundang fakir miskin untuk memakannya. Mumadakah itu untuk zakat? Tidak mumadah. Wajib tamlik dan dipermilikkannya hidup-hidup, tidak boleh disembelih. Kalau zakatnya itu lembu atau binatang yang lain, kerbau, kambing, biri-biri dan onta, tidak boleh setelah disembelih baru dipermilik, tapi wajib dipermilikkan pada saat dia masih hidup. Hidup-hidup dipermilikkan. Tidak boleh menyerahkan zakat dengan jalan it'am, memberi makan, tidak juga di atas jalan ibahah, seperti orang membuat kenduri, seperti orang membuat pesta. Orang yang membuat pesta mengibahahkan akan makanan kepada orang yang diundang, bukan milik. Karena bukan milik, orang yang diundang tak boleh makan lebih daripada kadar adat. Orang yang diundang tak boleh membawa teman. Orang yang diundang tak boleh mengambil, membawa pulang. Orang yang diundang tidak boleh ia mengambil, memberi makan buat kucing, karena bukan dipermilik. Andainya dipermilik, maka terserah orang yang menerima mau dibawa kemana, itu sudah jadi miliknya. Zakat tidak boleh atas jalan ibahah, tidak boleh atas jalan it'am. Disyaratkan tamlik, mempermilikkan kepada mustahiknya. Setelah kita mempermilikkan kepada mereka, sudah jadi milik mereka, maka terserah mereka di dalam mempergunakannya, karena sudah jadi milik. Karena wajib tamlik pada menyerahkan akan zakat, apabila kita menyerahkannya kepada anak kecil yang belum balik, atau kita menyerahkannya kepada orang gila yang dianya itu fakir, si kecil itu fakir atau miskin, si gila itu fakir atau miskin, dia sah menerima zakat. Saat kita menyerahkan zakat kepadanya, kita serahkan
pada tangannya langsung, masuk ke dalam amplop uangnya kalau itu zakatnya, kemudian diundang anak yatim ke rumah atau orang gila ketemu di jalan, diambil satu amplop zakat, diserahkan pada tangannya. Sahkah jadi zakat? Jawab tidak. Tidak boleh dipermilikkan untuk mereka pada tangan mereka. Maka menyerah zakat kepada anak kecil yang fakir atau miskin seperti anak yatim, yang si yatim itu fakir atau si yatim itu miskin, jangan diserahkan pada tangannya. Menyerahkan untuknya, serahkan pada wali hartanya. Diserahkan pada wali harta. Wali harta bagi si kecil tersebut, kalau masih ada kakeknya, serahkan pada kakeknya, atau serahkan pada pamannya, atau serahkan pada saudaranya yang sudah dewasa. Bagaimana kalau diserahkan pada ibunya? Ibu bagi si anak bukan wali harta si anak. Ibu bagi si anak bukan wali harta bagi si anak. Maka menyerahkan bagi si ibu untuk si anak tidak boleh, karena ibu bukan wali hartanya, kecuali si ibu itu diwasiatkan oleh si bapak sebelum bapak meninggal dunia. Maka ibu menerima bukan atas nama ibu, tapi atas nama wasi. Orang yang menerima wasiat itu boleh. Atau kita berpijak atas pendapat dhaif dalam mazhab kita yang mengatakan ibu masuk di dalam wali harta anak-anaknya yang masih kecil. Kalau kita berpijak di atas yang dhaif itu, mudah-mudahan sah kita serahkan zakat padanya untuk anaknya yang masih kecil. Dua perkara ini syarat untuk sah menunaikan zakat. Yang pertama niat, yang kedua tamlik. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.